Nah mereka belum tentu dia suka tuh sama itu artis, tapi FOMO aja mas. Bahasanya anak zaman sekarang FOMO kan dia, yang penting buat dia taruh di kontennya dia punya medsos dan sebagainya. Wah itu jadi memang hal-hal kayak gitu kalau kita udah melakukan financial planning dengan baik itu aturannya tidak terjadi ya di kemudian hari. Itu sehari-hari jadi prioritas apa? Yang pertama biasanya transportasi, makan dan sebagainya udah disisihkan mas, dipos-poskan dari awal. Baru sisanya 20% itu dia ada budget buat lifestyle. Sisihkan, jangan sisakan. Halo, apa kabar sobat investor? Ketemu lagi sama saya Wiki Adrian di Fincast, your home of finance and investment. Buat kamu yang mungkin di tengah bulan udah boncos, duitnya habis, di sini merapat. Bukan hanya kamu doang di sini yang ada di studio Fincast juga semua rata-rata merasakan seperti itu. Betul demikian, betul ya. Tepuk tangan dulu kalau kalian merasakan hal yang serupa. Ini episode kita semua guys, jadi ini penting banget untuk disimak gitu karena siapa tahu ada solusi-solusi gitu yang bisa dihadirkan dan juga mungkin disampaikan oleh narasumber kita. Oke, tapi kalau ngomongin soal challenge ataupun mungkin tantangan keuangan generasi milenial dan juga Gen Z saat ini adalah gimana caranya supaya tidak boros ya. Untuk tidak boros itu katanya sih gampang-gampang, susah. Ada bilang susah banget, ada yang bilang susah. Jadi nggak gampang sebenarnya. Apalagi sekarang ada banyak banget event-event anak muda seperti event musik dan lain sebagainya. Berbagai tuntutan gaya hidup ditambah lagi gadget-gadget keluaran baru yang tentunya bikin lapar mata dan bikin pusing ya. Nah ini gimana caranya mengelola dana bagi generasi milenial dan juga Gen Z supaya bisa mencapai keuangan yang sehat. Udah hadir sama Wiki hari ini di Fincast ada Mas Dimas Aditya Aryadi. Beliau adalah Chief Marketing Officer MNC Asset Management. Apa kabar Mas Dimas? Kabar baik Mas Wiki. Oke, manggilnya Mas Dimas atau Mas Ardi atau Mas Dimas saja. Mas Dimas saja. Oke. Mas Dimas, kenapa sih millennials itu susah banget ngatur duit? Kenapa kita itu selalu boros gitu? Kenapa Mas Dimas? Menurut findings dari temuan Mas Dimas tuh apa? Lifestyle mas. Oke. Lifestyle-nya banyak ini, gaya kita ya. Gayanya banyak banget. Gaya banyak. Setelah saat ini kan udah jadi endemik nih mas. Ya, kita 2 tahun pandemik, saat ini jadi endemik. Sekarang yang pertama lifestyle tuh banyak. Sekarang banyak event udah mulai tatap muka langsung. Bener nggak? Event apa? Event musik dan sebagainya. Dari yang tadi kita nggak punya budget dengan event-event yang sekarang ada harganya itu untuk kalangan milenial cukup mahal ya. Gitu. Nah mereka belum tentu dia suka tuh sama itu artis, tapi FOMO aja mas. Bahasanya anak zaman sekarang FOMO kan dia, yang penting buat dia taruh di kontennya dia punya medsos dan sebagainya. Wah ini ikutin kekinian nih. Untuk itu dia udah nggak mikirin lagi tuh mas. Handphone, yang penting gaya hidupnya handphonenya saat ini ngikutin tren-tren terbaru lah gitu ya. Nah itu dia udah nggak kepikiran lagi. Jadi di lifestyle aja dia udah habis. Jadi sampai ke sekarang nih tanggal tua udah nggak mikirin lagi investasi, udah nggak mikirin lagi asuransi, udah nggak mikirin, udah hidup aja buat hidup sisa bulan aja udah pusing. Betul, gitu ya. Untuk bayaran, mohon maaf ya, sekarang banyak sekali tren kan sekarang data dirilis ya, banyak sekali tren kenaikan pinjaman online tingkatnya meningkat dan itu yang menariknya milenial mas, yang minjem ya. Kita nggak bahas untuk apa, jadi mereka melakukan pinjaman untuk kegiatan yang konsumtif, utamanya untuk lifestyle. Nah itu yang kita tekan sih sebetulnya. Soal itu oke lah, kita sudah cukup menyadari lah. Oke, kita tuh konsumtif banget gitu, bahkan untuk hal-hal yang kayaknya kita nggak perlu for the sake of FOMO kita keluarin duit kita segampang itu gitu. Betul. Nah supaya kita akhirnya punya point of view yang kayaknya emang penting sih untuk gue untuk mengelola dana gue gitu. Langkah pertama yang bisa dilakukan setelah menyadari bahwa kita ini adalah makhluk boros gitu, apa yang bisa dilakukan Mas Dimas, menurut Mas Dimas? Kalau ilmu financial planning ya Mas ya, saat ini financial planner ya biasanya 40, 30, 20, 10 gampangnya. Jadi dari income yang kita dapetin, entah income-nya dari mana, 40% itu memang udah kita sisihkan. Saya ambil contoh gampangnya 10 juta lah Mas Wiki. Kita dapat penghasilan 10 juta, pada saat kita dapat nih, ini uang 10 juta nih barang, 4 juta udah kita sisihkan. Untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Nah 30%-nya lagi kita sisihkan untuk apa? Untuk bayar hutang. Kita tahu dong milenial sekarang kalau nggak hutang nggak keren gitu lah ya, cicilan ya. Dia ikut nonton apa, konser
bayar pinjol. Oke. Dia jalan-jalan kemana lain sebagainya, vacation, pay later. Iya. Nah itu 30% tuh Mas. Atau misalnya beli tiket kemana gitu ya, liburan gitu, dipecah jadi cicilan 6 bulan pakai kredit Dengan bunga card. 0% ya. Iya, bunga 0%. Tapi ya mungkin di beberapa sisi gitu itu dilihat sebagai satu hal yang smart konsumen ataupun mungkin smart buyer gitu, karena merubah sebuah transaksi menjadi 6 bulan tapi dengan 0% gitu. Tapi ya nggak bisa yang namanya itulah sebagai satu hal yang konsumtif ya, konsumtif. Apalagi melebihi persentase tadi. Betul. Oke. 40, 30, 20%-nya Oke. itu udah kita sisihin nih. 2 jutanya buat investasi atau tabungan Mas. Oke. 10%-nya baru untuk dana-dana sosial. Ya namanya kan kita budaya timur nih, sosialnya luar biasa ya. Jadi idealnya pas kita dapat income buat itu. Nah, trennya sekarang berbalik Mas Wiki. Jadi dia udah dapat, ya udah rata-rata majority 70% buat lifestyle. 30% buat hidup sama bayar cicilan ya, makanya pas tanggal tua yang tadinya gimana, jadi sekarang trennya makannya udah makan sama nasi sama telur Mas gitu kan ya. Tapi jadi jangan intinya di-post. sih ya. Pas awal bulan aja dia nge-post Mas. Iya kan kemana? Wah kontennya. Jadi trennya udah tanggal 15 ke sini konten pas makan F&B apa udah mulai berkurang Mas gitu. Ya karena tadi. Oke. Tapi intinya sebetulnya setelah tanggal 25 setelah gajian kita tuh terjun bebas aja tanpa memperhitungkan hitungan-hitungan itu, persentase-persentase itu sebetulnya oke atau enggak sih? Mungkin beberapa orang kayak ya ngapain sih gue mikir-mikirin itu, toh semuanya buat diri gue juga pada akhirnya gitu. Betul. Nah dengan point of view yang kayak gitu sebenarnya benar atau enggak, dan apa sih fungsinya ketika masuk ke tanggal 26 hari pertama setelah gajian gitu ya, Euforia langsung. Iya. Nah, apa fungsinya ketika kita udah punya hitungan persentase tadi dibandingkan dengan mereka kayak ya udahlah gitu, jalan aja, toh juga ini duitnya penggunaannya buat gue juga gitu. Itu lebih well planning Mas ke depannya. Kan kita tahu uncertainty cukup tinggi ya. Uncertainty buat diri kita sendiri. Rata-rata kita bekerja pasti jaraknya di atas 5 km dari rumah. Kalau terjadi sesuatu sama kita, bagi teman-teman yang sudah menikah, kasihan anak atau istri atau suami atau istrinya di rumah, anaknya di rumah gitu kan ya. Itu jadi memang hal-hal kayak gitu kalau kita udah melakukan financial planning dengan baik, itu aturannya tidak terjadi ya di kemudian hari gitu. Sebetulnya simpel Mas, kok bahasa anak zaman sekarang, sisihkan jangan sisakan. Nah, ini yang generasi kedua nih udah melek investasi tapi nggak pakai 40 30 20 10 tadi. Pokoknya seadanya aja dia sisain. Pokoknya tanggal 20-an gua ada berapa gua investasiin. Padahal salah Mas. Ya, pas kita dapat income sisihkan dulu. Sisihkan. Kalau di saya ya financial planner misalkan itu 20% udah saya sisihkan. 2 juta lah contohnya tadi sampel 10 juta, 2 juta udah saya sisihkan untuk investasi yang sesuai sama risk profile dan tujuan investasi dia. Udah kita sisihkan. Jangan sisakan. Kalau sisakan ya bisa 2 juta, bisa 200.000, bisa 100.000. Iya, ataupun mungkin bisa nggak nyisa gitu. Betul. Oke, sisihkan jadi jangan sisakan. Dengan begitu kita jadi tenang lah dalam spending kita sebulan ke depan, karena untuk yang prioritas tadi setidaknya udah dipos-poskan lah gitu. Sudah kurang lebih ya. Tanggal 26 tadi contoh Mas Wiki, tanggal 26 dapat sisihkan 20% investasi di instrumen yang mereka cocok, 30%-nya langsung buat bayar hutang. Karena meminimalis kan sekarang banyak kejadian ya debt collector datang lain sebagainya di TV ini banyak nih Mas kejadiannya. Jadi kita udah kalau kita berani berhutang sama lembaga pembiayaan, kita juga harus berani tanggung jawab pembayaran. Itu dia. Karena kan itu berdampak ke teman-teman ini saat ini kolektibilitas bank nih. Slik OJK sekarang, bukan BI checking bahasanya Mas. Jangan sampai kita berani berhutang, nggak bayar, slik OJK-nya kolek 5. Wah itu dia tutup buku Mas. Dia mau minjem kapanpun pada saat nanti dia usia 50 dan sebagainya, 40 blacklist. Mau minjem uang pengajuan KPR dan lain sebagainya itu udah blacklist, sudah nggak bisa gitu. Iya, padahal kan generasi milenial FOMO-nya tuh aturannya bukan FOMO dia nonton acara apa ya. Lu nggak punya rumah, ya itu boleh jadiin konten. Terserah mau FOMO, terserah mau ngapain, mau beli apa dan lain sebagainya, ujung-ujungnya sanggup bayar atau enggak gitu. Kalau nggak sanggup jangan gitu ya. Pertama mempengaruhi flow keuangan kita. Kedua ya kalau memang nggak sanggup itu bisa benar-benar mempengaruhi portofolio kredit kita. Kita mau ngajuin KPR dan lain sebagainya jadi susah. Oke.
beberapa justifikasi milenial kenapa mereka lebih konsumtif, flexing di sosial media. Ini kan gue perlu portofolio supaya ke depan banyak banget sponsor yang akan mengendorse gue. Jadi gue perlu ini untuk portfolio gue gitu. Betul. Nah, dengan justifikasi kayak gini, menurut Mas Dimas gimana nih? Artinya dalam tanda kutip dia menjustifikasinya, gue invest. Ini tuh adalah bentuk investasi gue terhadap feed Instagram gue gitu. Betul. Siapa tahu nanti mungkin ada. Nah, itu harus kita pilih Endorse, tuh Mas Wiki. Endorse itu kan income. Ya. Nah, seberapa besar potensi income yang kita dapatkan dibanding sama resiko yang akan kita alami kemudian hari. Misalkan endorse-nya dia kemungkinan dapat ya example 20 sampai 30 juta lah dari konten-konten yang dia masukin dan sebagainya, karena subscribernya benar besar dan sebagainya. Tiba-tiba resiko yang dialami, example misalkan dia mengalami kecelakaan dan sebagainya, ataupun sekarang banyak PHK ya, PHK dari perusahaan dan sebagainya, nggak punya income lagi, itu resikonya itu jauh lebih besar dibandingkan endorse-nya tadi Mas. Karena dana daruratnya dia tidak ada. Oke. Nah, balik ke kita bicara dana darurat, ada 3 hal nih. Teman-teman yang belum menikah, idealnya dana daruratnya tuh 3 kali dari pengeluaran Mas. Example pengeluaran bulanan saya, pengeluaran bulanan saya misalkan 5 juta. Kalau saya belum menikah, saya harus punya saving itu 15 juta minimal. Kalau saya sudah menikah itu 6 kalinya. 6 kali 5 misalkan ya, jadi 30 juta. Nah, kalau untuk jangka panjangnya biar sustain ya, kita sudah menikah, anak kita sudah dewasa itu bukan dewasa, maksudnya sudah usia di atas 7 tahun, itu idealnya 9 sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan kita yang harus kita sisihkan dalam bentuk dana darurat. Nah, balik lagi, endorse tadi apakah bisa nutupin resiko dana darurat tadi nggak, Mas? Kalau endorse-nya bisa lebih besar seperti konten-konten kreator yang udah besar, ya mungkin bisa jadi justifikasi. Tapi kalau berlaku sebaliknya, kalau saya sih nggak berani nerima ambil resiko ya, apalagi kalau udah punya anak istri ya. Tapi satu point of view yang menarik, berapapun gajinya, kalau kita tidak melindungi diri kita dalam bentuk asuransi dan lain sebagainya, ya itu duit bakalan habis-habis juga gitu ya. Mau lo gajinya kecil, mau lo gajinya gede, as long nggak aware dengan pentingnya punya produk asuransi, kalau kita ada apa-apa dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya bakal habis gitu ya. Bakal habis. Besar kecilnya gaji itu relatif. Setiap orang tuh relatif, tergantung dia pengeluarannya berapa. Tapi yang poinnya adalah berapapun penghasilan kita itu udah kita bagi di awal. Sisihkan, jangan sisakan Mas gitu. Siap, sisihkan jangan sisakan. Itu akan terpatri di pikiran saya dari hari ini sampai dengan beberapa tahun ke depan gitu, karena memang ini penting banget. Soal menabung dan juga soal investasi lah. Apa yang bisa dilakukan dan ini cukup doable lah. Enggak yang bener-bener kita akhirnya setiap bulan jadi nggak terlalu memperhatikan kesehatan mental karena kita nggak pernah ngopi lagi. Karena kita memprioritaskan tabungan dan investasi, dan kita menjadi seseorang yang pendiam, nggak kemana-mana di kosan melulu gitu, karena kita mengutamakan tabungan dan juga investasi. Nah, mungkin porsi-porsi ini Mas Dimas bisa cerita nih, idealnya kalau untuk milenial tuh berapa sih yang kita masih tetap happy bisa gitu. Habis itu kita masih tetap memprioritaskan tabungan dan juga investasi. Ya, milenial sekarang menarik Mas. Kalau yang tadi saya bilang kan 40 30 20 10 itu ya. Jadi sebetulnya dia ngambil porsi, karena kan kita pada saat ini majority milenial yang happening di media sosial udah pasti punya hutang tuh Mas. Rata-rata. Menurut persepsi saya, disclaimer gitu ya. Rata-rata pasti punya hutang tuh 30% lu nggak mau lu harus bayar. Dibanding lu collect BI slik OJK-nya. Nah, kita supaya tadi nggak jadi orang gaptek dan sebagainya, 40% yang di awal kebutuhan sehari-hari itu bisa diprioritaskan. Sebetulnya kok tren sekarang itu dibagi jadi 20 dibagi. Kebutuhan sehari-hari jadi prioritas apa? Yang pertama biasanya transportasi, makan dan sebagainya udah disisihkan Mas, dipos-poskan dari awal. Baru sisanya 20% itu dia ada budget buat lifestyle. Lifestyle sekarang udah mulai berubah nih. Lifestyle-nya apa berubah? Kalau dulu identik ngopi ya Mas ya. Nah, ngopi dan sebagainya, sekarang trennya udah mulai berubah nih. Anak-anak zaman sekarang ya gimana caranya 20% itu untuk menutupi kegiatan dia di media sosial. Sekarang banyak naruhnya bukan ngopi, F&B kan. Jadi benar-benar spesifik dia makan di mana, dia misalkan ke tempat-tempat yang lagi happening Instagramable lah ya bahasanya ya. Tren-tren ke sana. Jadi udah nggak lagi tren
ya ngopi di tempat yang berlogo tertentu gitu kan ya. Oke, Sekarang trennya oke. udah mulai berubah. Jadi dari 40% tadi sisihin 20% ya Mas. Oke. Untuk gaya hidup. Karena perlu, karena untuk aktualisasi diri, untuk kita Betul. udah capek, kita Yes. udah kerja 30 hari, ya walaupun 25 hari lah ya weekend ya. 25 hari dalam 1 bulan yang kita pengusaha, UMKM dan sebagainya udah banting tulang, masa nggak ada untuk pembenaran ya, untuk ya Biar bikin menghargai kita diri happy sendiri, lah. biar kita happy. Hmm. Kerja gua nih ada hasilnya Oke, gitu. oke. Tapi tidak yang konsumtif. Oke. Gitu. Banyak yang bilang koleksilah portofolio investasi yang sesuai dengan karakteristik gitu ya. Betul. Kan milenial juga in general punya karakteristik spesifik lah ya. Betul. Portofolio ataupun instrumen investasi lah. Instrumen investasi apa yang kayaknya cukup cocok nih dengan karakter milenial, Mas Dimas? Oke. Karena saya ada di partnya, saya di MNC Asset Management, jadi saya bicara dari industri pasar modal, Mas. Oke. Ini datanya saat ini nih 10.800.000 total investor yang ada di pasar modal. Kami breakdown nih, 4 jutanya itu masuk ke 4 juta sekian masuk ke saham, 6 juta sekian itu masuk ke reksadana. Yang menariknya kita breakdown lagi, gendernya apa? Gendernya laki-laki, usia di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun Mas. Jadi ini masuk milenial dong gitu kan, di bawah 30 tahun. Nah sekarang mereka trennya kita breakdown lagi nih. Dari yang 6 juta tadi dia banyak kemana? Trennya di tahun 2023 sampai dengan data kemarin per akhir Juni 2023 mayoritas itu banyak masuk ke secara kuantitatif ya Mas ya, masuk ke reksadana jenisnya pendapatan tetap. Sebelumnya pas pandemik banyak masuk ke instrumen saham. Karena kondisi kayak gini mereka udah well educated ya. Jadi mereka udah masuk ke instrumen yang manajemen resikonya cukup terjaga. Karena mereka udah banyak dapat literasi inklusi keuangan lah, dia udah tahu inflasi segini, suku bunga segini. Jadi karena suku bunga kan trennya udah cenderung stay, malah turun ya. Kan kemarin kita BI 7 days reverse repo rate, Pak Peri Warjio Gubernur Bank Indonesia juga ngumumin tetap stay nih di 575. Trennya akan lari ke sana Mas. Nah, tren ke sana yang diuntungkan adalah bonds. Baik itu corporate baik government. Nah, sekarang makanya berarti literasi di milenial yang 10 juta tadi udah teredukasi nih. Jadi dia dari saham lari shifting ke pendapatan tetap. Sesuai dan juga pasar uang ya, dan juga pasar uang yang baru masuk ya. Itu apa karakteristik dari reksadana pendapatan tetap yang membuat milenial cukup tertarik untuk bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap? Murah. Start from 100.000. Anytime dia bisa tarik, nggak ada jangka waktu. Kalau reksadana kan jenisnya terbuka ya. Anytime dia bisa tarik kapan saja. Jadi nggak harus 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Tapi semakin medium to long term semakin bagus sebetulnya. Tapi kan secara fitur nggak ada masalah. Dan yang ketiga itu semuanya udah pakai online. Rata-rata pakai gadget. Anytime anywhere dia bisa lakukan transaksi. Mas Wiki di situ ya. Jadi itu yang 3 hal tadi yang menyebabkan milenial udah teredukasi. Dari return sendiri gimana dibandingkan return menarik. investasi Return lain? saat ini range-nya itu ada di, kalau di kami itu di range 7 sampai 8%. Yang government bond malah NAB per 25 Juli kemarin 9% per annum. Jadi dan itu net Mas. Jadi kalau reksadana itu investor atau pemilik penyertaan itu udah net yang didapetin. Nah dibanding dia taruh di instrumen lainnya kena pajak 20%, kena pajak 15%. Nah itu kan returnnya di bawah itu. Dan nominalnya harus minimal yang tempat lain tuh misalkan Besar. 7 juta baru dapat. Ini kan lu 100.000 udah jadi bisa. jadi nggak ada alasan si milenial gue nggak bisa sisihin. Nah kan 100.000 gitu kan. Oke. Pendapatan tetap direkomendasikan untuk milenial. Lalu bagaimana dengan reksadana pasar uang? Pasar uang menarik. Pasar uang itu biasanya pengganti tabungan. Pengganti tabungan karena anytime juga bisa dicairkan tapi T+1 Mas. Kalau pasar uang, kalau pendapatan tadi kan tetap itu T+4. Nah biasanya pasar uang ini pengganti sebagai dana-dana darurat, dia biasanya taruh di situ tuh. Karena apa? Secara fluktuasi market dia nggak terfluktuasi seperti pendapatan tetap. Karena di dalamnya kan hanya ada cash, deposito sama corporate bond ataupun government bond yang di bawah 1 tahun kan. Jadi sudah tidak ada fluktuasi lagi dengan amat sangat volatile seperti yang lainnya. Jadi biasanya naruh di situ. Tapi range indikasi returnnya lebih kecil. Biasanya 3,5 sampai 5 ya. Kalau di kami sih 4,2 gitu ya kurang lebihnya. Jadi dari beberapa jenis reksadana yang paling direkomendasikan dari resiko dan juga returnnya adalah pendapatan tetap tadi ya. Sama sejauh pasar ini ya? uang. Tapi pasar balik uang, lagi Mas Wiki. Setiap orang beda-beda. Saya, Mas Wiki dan teman-teman semua beda-beda tergantung
Pertama, pastikan tujuan investasinya. Saya buat apa nih? Misalkan gua buat nabung beli rumah, buat nikah lagi atau udah nikah atau nikah lagi gitu ya. Misalkan mau buat jalan-jalan. Nah, setelah itu nih ketahuan nih. Kenceng banget nih yang ngomong nikah lagi nih. Perlu arahin nggak kameranya? Enggak ya? Okay. Ini belum dibahas nih jalan-jalannya sama siapa nih. Jalan-jalan terus nah baru dari situ tujuan investasi udah dapet, risk profile-nya. Risk profile setiap orang berbeda-beda. Saya bisa rekomendasi mendapat tetap kalau risk profile-nya mereka hanya moderat, ya dia aturannya taruhnya di pasar uang aja. Jadi tahu tujuan investasinya, tahu risk profile-nya, dan dia tahu berapa lama dia mau nabung, Mas. Oke, untuk reksadana pendapatan tetap untuk bisa ngedapetin return maksimal at least harus setahun. Oke. Minimum. Kalau di bawah setahun pasar uang. Kalau di atas 3 tahun saham. Reksadana berbasis saham ataupun sahamnya langsung ya. Mekanismenya gampang banget ya untuk bisa mengkoleksi reksadana gampang tetap dan juga pasar uang. Aja pakai gadget masing-masing, saya rasa udah pada punya online platformnya ya. Oke. Banyak yang berpikir ataupun mungkin setelah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Dimas, reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang gitu ya. Saya mau naruh portofolionya di 2 instrumen investasi ini doang gitu. Atau diversifikasi portofolio investasi itu perlu dilakukan? Banget, Mas. Diversifikasi portofolio investasi itu perlu banget dilakukan. Karena untuk membagi resiko yang ada. Reksadana sendiri itu udah melakukan manajemen diversifikasi soalnya. Di dalam fund yang dibeli itu dalamnya tuh ada efek-efeknya itu ketentuan OJK minimum per efek hanya boleh 10%. Tapi kok kita sebagai investor itu harus lakukan diversifikasi lagi jadi double. Bisa diversifikasi lagi itu dilakukan di sesama reksadana. Taruhlah di pasar uang, di kami ada MNC Dana Lancar sama MNC Dana Liquid, misalkan di pendapatan tetap gitu ya. Taruh di sana atau dengan instrumen lainnya. Instrumen lainnya apa? Bisa dia dengan deposito, bisa dia dengan naruh investasi emas gitu ya. Bisa dia langsung naruh beli saham langsung, emiten-emiten dia tunjuk. Nah, itu juga bisa melakukan diversifikasi ya, Mas. Oke. Kalau kita analogikan portofolio investasi itu adalah sebagai menu makanan, kan sayur asem ini cocoknya sama ikan asin sama sambal terasi gitu. Betul. Nah, ini untuk reksadana pendapatan tetap gitu sama reksadana pasar uang gitu. Portofolio investasi lain kalau kita mau diversify itu apa yang secara profil resiko itu saling mengisi satu sama lain lah gitu. Saham, Mas. Saham, oke. Jadi reksadana pasar uang itu kalau kita bicara risk profile itu moderat. Reksadana pendapatan tetap moderat agresif. Yang agresifnya nggak ada saham. Nah itu jadi biar lengkap lah. Jadi dari apa tadi sayur asem, ikan asin sama ini tambah kerupuk lah Mas. Iya, tabungan boleh lah. Oke, siap. Oke, kita sudah mulai melek investasi, asuransi juga tadi kita sudah tersadarkan gitu. Betul. Ya. Mau berapapun pendapatan lo pendapatannya dalam 1 bulan adalah 100 juta rupiah, tapi kalau lu tidak melindungi diri lu sendiri, ujung-ujungnya pendapatan yang besar ini akan menjadi nol untuk membiayai lo ketika sakit dan lain sebagainya. Malah hutang gitu. bisa malah juga. hutang gitu ya. Terus juga kemudian kesadaran soal investasi juga kita sudah mulai aware lah gitu. Nah, ciri-cirinya kalau kita sudah mulai sehat secara keuangan itu apa aja indikatornya? Tadi persentase tadi sudah terpenuhi. Atau apa Mas Dimas, menurut Mas Dimas? Gampang, yang paling awal dana darurat Mas. Hitung nih di investasi kita. Tadi nih saya menikah, misalkan menikah baru punya anak di bawah 7 tahun. Idealnya kan dana darurat tuh 6 kali. Jadi misalkan pengeluaran saya anaknya belum sekolah berarti ya? Belum, ya sekolah PAUD lah ya, PAUD TK gitu ya. Pokoknya di bawah 7 tahun, 7 tahun tuh identik SD gitu ya, primary ya. Jadi misalkan contoh nih 6 kali nih, misalkan saya punya pengeluaran 5 juta. Berarti saya udah punya di tabungan atau di investasi saya udah punya 30 juta nih Mas. Nah itu udah salah satu barometer dia udah firm. Yang pertama itu. Yang kedua adalah asuransi. Asuransi itu ada 2, asuransi jiwa dan asuransi general kebakaran. Bagi yang punya aset, tapi tenang, milenial rata-rata nyicil. Asuransi kebakarannya udah di cover sama itu bank punya asuransi. Yang perlu kita cover adalah asuransi jiwanya. Asuransi jiwanya itu adalah dari income biasanya. Income kita setiap bulan itu berapa? Kalau kita terjadi sesuatu dan sebagainya, itu minimum harus 3 kali Mas, minimal. 3 kali dari income kita di coverage sama asuransi itu. Udah punya polis asuransi belum? Itu dan yang terakhir adalah untuk persiapan pensiun.
Oke. Ya kan dana darurat, asuransi sama persiapan pensiun. Oke. Persiapan pensiun, Mas, gue udah ikut nih, perusahaan gue punya dana pensiun. Oke, perusahaan gue punya, gue nggak punya dana pensiun tapi gue ikut dana pensiun lembaga keuangan kan ada ya, ada DPPK, dana pensiun pemberi kerja sama dana pensiun lembaga keuangan. Gue nggak punya dana pensiun, perusahaan gue ikut DPLK. Oke, dihitung lagi Mas Wiki, dihitung lagi. Jadi idealnya adalah pengeluaran kita kalau pada saat pensiun itu 12 kali. Jadi trennya semakin usia kita semakin tua, pengeluaran kita itu malah justru lebih banyak. Karena apa? Tadi meminimalis kejadian tadi sakit-sakitan dan sebagainya ya. Malah sekarang trennya ngebantu anak ya gitu kan ya. Jadi pastikan bahwasanya dana pensiun yang dia dapetin itu minimal sudah mengcover tadi 12 kali dari dia punya income ya, total income pada saat dia pensiun. Misalkan kita pensiun usia 55-56. Pada saat dia pensiun, gue prediksi amin ya insya Allah ya, gaji kita misalkan 250 juta. Berarti saya harus persiapkan dana pensiun itu 12 kali dari 250 juta tadi. Gue udah prepare. Nah teman-teman cek nih dana pensiun yang diikutin apakah sudah mengcover itu. Nah kalau itu 3 barometer itu udah terjadi, insya Allah di atas kertas financial planning sih udah baik. Sudah ya. sehat. Sudah sehat secara keuangan. Oke. Ya itu kurang lebih maksudnya. Kayaknya kalau saya bandingin sama diri saya sendiri, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas, nampaknya memang masih jauh ya. Tapi tapi mendingan tidak ada kata terlambat sih Mas. Tidak ada kata terlambat. Oke. Tinggal lakuin aja beberapa hal tadi dengan mempos-poskan gaji lah. Sesimpel itu bisa menjadi salah satu step awal yang akan nantinya mendatangkan manfaat buat kita semua. Oke, mulai aware soal produk investasi. Kita sangat ingat beberapa waktu yang lalu ada produk investasi namanya unit link. Ini mungkin juga banyak sekali orang yang tertarik gitu ya untuk membeli produk asuransi unit link. Tapi kemudian pada saat jatuh tempo, pada saat mau diklaim ternyata nggak ada uangnya gitu. Apa yang perlu diperhatikan sebelum masyarakat membeli produk asuransi unit link supaya nggak boncos? Gampang Mas. Gue dulu pernah jualan unit link juga. Oke. Saya dulu juga di bank gitu. Wait, sebelum dilanjutin, kemarin ada perusahaan asuransi yang memang udah gede banget gitu, dan itu terjadi di perusahaan asuransi yang udah gede ini gitu. Dan dia menyalahkan agennya. Dia nggak mau nyalahin dan dia tidak dalam tanda kutip nggak mau bertanggung jawab. Nah, sekali lagi apa yang perlu diperhatikan dalam sebuah produk asuransi unit link? Simple, baca polisnya. Oke. Jadi pada saat namanya sales, kalau asuransi itu bisa pakai direct sales atau agent lepas, gitu ya. Nah, namanya sales nggak ada kecap nomor 2 Mas. Semua bilang kecap nomor 1 dan pasti enak, pasti untung. Nggak salah juga. Namanya Polis dia sales. panjang, tapi polis panjang ada poin-poin tertentu nggak yang kita bisa baca? Kita bisa tahu bahwa ini bagus buat kita dan bermanfaat dan nggak ada akal-akalan gitu. Nah, di polis itu di ketentuannya itu setiap nasabah itu punya ada waktu 14 hari. Nggak sehari 2 hari kok. OJK itu udah ngatur sebetulnya 14 hari untuk kita membaca ulang itu polis. Apabila kita tidak setuju, kita menolak, kita kembalikan dan uangnya akan kembali 100% Mas ke nasabah tersebut. Poin-poinnya apa? Poin-poinnya itu adalah yang pertama dilihat adalah biayanya. Biayanya itu kan ada cost of insurance, cost of rider dan sebagainya. Biaya-biaya di sana. Dan yang kedua, pasal yang harus dilihat adalah berapa persen alokasi investasinya. Kalau tujuan dia unit link itu untuk investasi. Karena gini, unit link itu sepemahaman saya ya, disclaimer on, itu adalah produk asuransi jiwa yang ada value investasinya. Yang ada value investasinya. Jangan dibalik nih. Produk investasi yang dapat bonus asuransinya. Nah, itu dulu nih. Jadi kalau kita udah tahu ini unit linknya adalah produk yang simple sih dibanding dia ikut 2 ikut 1 aja. Asuransi jiwa dapat bonus investasinya. Tapi kalau teman-teman semua expect investasinya di situ, udah pasti nggak akan maksimal, Mas. Karena ini adalah walaupun ada investasinya tapi bukan produk investasi pure. Karena ada coverage asuransinya, baik asuransi jiwa, meninggal atau sakit dan lain sebagainya. Tergantung dia punya rider dan cost of insurance yang udah ditentukan di awal ya. Baik ya. Tapi ya alangkah lebih baik juga akhirnya semua stakeholders perasuransian, apakah itu kemudian dari perusahaannya ataupun mungkin dari agennya, menyampaikan berbagai macam detail dari produk asuransi ini juga secara lengkap dan juga dengan bahasa yang gampang dimengerti supaya kasus-kasus kayak gini juga
tidak terjadi lagi. Nggak terjadi lagi dan lebih banyak masyarakat yang memang menyadari manfaat dari asuransi gitu daripada dampak-dampak ataupun ekses-ekses negatifnya. Asuransi produknya nggak salah mas, mungkin oknum aja ya. Itu dia. Jadi kita asuransinya itu di financial planner harus ada. Nah jadi produk-produknya juga udah selama dia lulus dari OJK udah dapat surat efektif dari OJK produk itu selalu udah direview dengan sangat baik. Tapi oknum aja dan oknum itu bisa terjadi di mana aja kan Mas Wiki. Siap. Mas Dimas terima kasih sudah hadir di Fincast dan menampari saya dengan berbagai macam reality check soal keuangan karena hal kayak gini perlu disadarin sering gitu ya mengenai pentingnya manajemen keuangan, manajemen aset dan lain sebagainya. Sukses untuk Mas Dimas dan juga teman-teman di MNC Asset Management. Dan sobat investor nanti ketemu lagi ya di episode berikutnya di Fincast dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Saya Wiki Adrian. Thank you. Thank you Mas. Thank you Mas.